Halo, selamat siang semuanya. Semoga semuanya baik-baik. Terima kasih hari ini telah bergabung bersama kita Pundi Receh di free webinar Pundi Receh dengan topik kali ini bijak berinvestasi. Terima kasih untuk sesi kali ini. Pundi Receh sangat spesial karena kita kedatangan tamu dari salah satu YouTuber dan juga travel blogger di Indonesia yaitu Andrew. Thank you Andrew sudah datang. Selamat siang, terima kasih. Ya, Oke, untuk sesi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya berinvestasi atau bijak berinvestasi. Di sekarang ini kan booming ya digital dan sosial media, banyak sekali instrumen investasi yang ditawarkan dengan menjanjikan cuan yang besar dan cepat. Coba siapa yang nggak tergiur dengan penawaran seperti ini? Nah, informasi tentang investasi atau instrumen seperti saham ini sebenarnya bisa didapatkan dengan sangat cepat dan sangat mudah. Biasanya tinggal follow aja tuh akun-akun follower di Instagram misalnya. Terus tinggal tunggu kisi-kisi aja, kemudian langsung beli sahamnya. Banyak yang tergiring dengan iming-iming cuan besar dan cepat tanpa benar-benar memahami instrumen investasi. Akhirnya apa? Banyak yang terjebak di investasi-investasi yang mungkin belum cocok ya, atau akhirnya rugi besar, terlibat hutang sampai mungkin menggadaikan aset yang dimiliki. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol di Pundi Receh. Nanti ada Doni yang akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita bisa berinvestasi, tapi dengan bijak gitu. Jadi kita tahu, kenali dulu alat instrumennya bagaimana, mulai dari awal lah pokoknya gitu. Oke, kita panggil aja langsung Doni. Don mungkin bisa perkenalan dulu apa itu Pundi Receh dan sedikit perkenalan tentang Doni sendiri. Oke, terima kasih Yoen. Selamat siang semua. Selamat siang Ko Andrew. Selamat datang. Oke, jadi tolong di-share slide-nya. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan? Oke, jadi sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan Pundi Receh. Mungkin ada yang banyak udah pada kenal, tapi yang in case yang belum. Jadi Pundi Receh ini adalah platform edukasi investasi dan keuangan. Dimulai dari blog dulu. Pundi Receh ini lahir karena corona, jadi corona baby nih. Jadi berhubung corona di Singapura itu pada lockdown, jadi kita nggak tahu mau ngapain, nggak bisa keluar juga. Jadilah saya iseng-iseng ngeblog di Pundi Receh tentang pengetahuan saya di bidang investasi dan keuangan. Dan setelah itu Iwan ingin nambahin tentang podcast nih. Jadi waktu itu lagi booming podcast di Indonesia kan, atau di mancanegara juga. Jadi kita join kolaborasi untuk mengadakan podcast. Jadi sebenarnya yang pertama blog dulu, setelah itu podcast. Jadi kita udah tersedia podcast di Spotify atau di sarana podcast yang lainnya. Tinggal ketik aja Pundi Receh ada situ. Setelah itu kita masuk ke ranah sosial media yang lain seperti Pundi Receh Instagram dan juga Twitter dan YouTube yang terakhir. Itu baru ada 1-2 video lah. Dan kita setelah itu tahun ini kita sudah register ya. Jadi 1 Februari tahun ini 2021 kita resmi terdaftar sebagai PT, perseroan terbatas atau private limited di Singapura. Jadi kita perusahaan resmi di Singapura. Dan juga setelah itu kita adakan kelas-kelas online berbasis Zoom. Tiap bulan ada 2 atau 3. Itu tentang fundamental analysis, technical analysis, dan juga nanti ada option. Jadi kita ada kelas option. Dan setelah itu semua graduate yang telah mengikuti training ini bakal ada WhatsApp group
Jadi kita namanya trainingnya zero to hero. Jadi dengan training ini, dengan kelas ini dari zero yang nggak tahu apa-apa bisa jadi seperti hero. Jadi sudah bisa jalan sendiri lah, bisa analisa sendiri tentang fundamental, tentang technical, dan juga bisa saya bilangnya informed decision, make informed decision. Jadi nggak cuma ngikut orang tips-tips di online, tapi bisa analisa sendiri. Jadi saya kira itu aja tentang Putih Receh. Dan saya sendiri, saya sebenarnya engineer. Saya dulu kuliah di Nanyang Technological University di Singapura sebagai mechanical engineering graduate lah. Jadi saya basisnya teknik mesin. Tapi berhubung saya senang ngotak-atik, kepoin finansial dokumennya perusahaan-perusahaan dan suka invest saham. Jadi saya ambil financial analyst, namanya CFA. Ada 3 level, itu adalah sertifikasi analis produk finansial termasuk saham dan obligasi. Itu adalah standar emas industri finansial dunia. Jadi seluruh dunia pakai itu, termasuk yang kerja di Wall Street, yang kerja di BEJ sama SGX Singapura. Dan saya juga member dari CFA Society Singapura. Dan saya adalah ad hoc research analyst. Jadi saya analisa saham ekuitas di Singapura dan di US lah. Terus tadi saya juga financial blogger dan podcaster di pundireceh.com. Dan sekarang jadi financial educator buat mengedukasi beginner investor seperti kita semua. Saya juga belajar sih, jadi sama-sama belajar. Itu Oke, aja. jadi tujuannya dari Pundireceh sendiri, tujuan utamanya itu mengedukasi masyarakat Indonesia ya sebenarnya ya Don? Iya benar. Ya, dan teman-teman buat yang baru kenal tentang Pundi Receh, selamat datang di Pundi Receh. Jangan khawatir, kita di sini ada Doni sebagai narasumber. Tadi udah dijelasin juga, dia sudah ambil CFA, salah satu sertifikat untuk menganalisa saham dan keuangan. Jadi certified ya, walaupun backgroundnya engineering gitu. Oke, sekarang kita mau mengenal tamu kita. Halo Andrew. Apa Halo, kabar? baik, puji Boleh Tuhan, kenalan, sehat. kasih tahu ke teman-teman Sobat Pundi semuanya. Iya, halo, selamat siang semuanya. Nama saya panjang, Kanisius Andrew Irvin Julian, biasa dipanggil Andrew. Lalu kalau di Jakarta, saya domisili di Jakarta, biasa dikenal juga sebagai tukang ngider. Saya seorang travel content creator, travel blogger, dan kali ini nyerempet-nyerempet ke financial. Jadi kebetulan hari ini diundang untuk ngomongin keuangan juga, jadi tamu. Semoga nanti kita bisa sharing, bisa diskusi, berbagi ilmu juga. Saya sih nggak berat, nanti yang bagi ilmu Doni. Saya tamu aja. Sama-sama belajar lah. Mungkin kita belajarnya punya ilmunya dari sisi yang lain. Betul. Iya. Oke, thank you ya Andrew sudah mau hadir dan sharing ke kita-kita pada hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Don ya. Iya, boleh. Oke, sebentar ya, aku share screen lagi. Saya ganti nama dulu. Oke. Kelihatan nama saya lah. Jadi kan namanya Pundi Receh. Oke, jadi nggak kenal nama saya lagi. Oke, ya, jadi, sorry, sebelum mulai, nanti untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya, anytime. Nanti saya bisa lihat dan saya bisa kita bisa langsung bahas. Jadi santai aja, oke? Oke, jadi judul tema kali ini adalah bijak berinvestasi seperti yang Iwan bilang. Karena percuma ada bilang mungkin bisa cerdas atau smart berinvestasi, tapi percuma cerdas kalau nggak bijak. Jadi saya lebih memilih bijak. Jadi itulah tema kali ini. Lanjutkan.
Ya ini disclaimer karena ini soal nyangkut soal duit ya, jadi duit itu lumayan sensitif. Jadi biasanya kita kasih disclaimer. Jadi presentasi ini bukan untuk edukasi, hanya untuk edukasi, bukan referensi untuk membeli investasi, asuransi, dan produk-produk finansial lainnya. Jadi kalau mau beli produk investasi, silakan menghubungi penasehat keuangan sebelum membeli produk-produk finansial. Dan juga kalau ada apapun yang kita bahas di sini, seperti biasa analisa sendiri. Jadi apapun input dari orang kita mesti proses sebelum kita make final output atau decision. Gitu. Itu penting. Ya, jadi karena kita mesti mengolah sendiri, memproses sendiri apa yang kita dapat dari orang lain, makanya sebenarnya investasi yang terbaik adalah diri sendiri, karena ilmu yang kita dapatkan itu nggak bakal hilang. Kalau mungkin kripto atau investasi bidang saham bisa hilang, tapi kalau ilmu yang kita dapat di otak kita nggak bakal hilang sampai sepanjang hayat. Jadi ini investasi terbaik untuk kita. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan apa itu investasi. Jadi, definisi investasi ini adalah menunda pemakaian uang untuk berbelanja atau pengeluaran pada umumnya yang hari ini untuk sesuatu yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar di masa yang akan datang, seperti bunga, dividen, atau laba, karena kenaikan investasi kita. Jadi, kita nggak belanja dulu, tapi kita nabung dan investasi untuk ke depannya. Sorry. Ya, jadi ini mengapa investasi? Karena sebelum kita ngomong what we can do, kita mesti tahu why. Jadi selalu start with why. Mengapa kita investasi? Pertama, untuk mempertahankan gaya hidup kita pada saat pensiun. Karena waktu kita kerja sekarang, kita dapat uang. Jadi kita kalau misalnya beli HP, gitu, setidaknya bulan depan kita bisa punya uang buat top up lagi apa yang kita keluarkan. Tapi setelah kita pensiun, kita nggak punya lagi uang dari kantor kita atau pendapatan bulanan kita. Terus bagaimana supaya kita bisa ke HPD, bisa beli barang yang sama seperti saat ini? Secara tidak langsung kita mesti turunin gaya hidup kita saat pensiun. Tentunya kita nggak mau dong, sekarang udah senang-senang tiap minggu, tiap Sabtu atau Minggu weekend ke Starbucks atau ke McD, besok-besoknya cuma ke warteg kan atau pensiun kan nggak gitu. Makanya gunanya investasi itu buat supaya kita pada saat pensiun kita masih punya bisa mempertahankan gaya hidup kita. Dan yang kedua inflasi. Jadi karena inflasi itu daya beli kita karena inflasi daya beli kita otomatis turun dan kita mesti menyamai perkembangan inflasi ini dengan cara investasi, jadi biar matching lah atau melebihi arus inflasi tahunan. Sebenarnya inflasi di Indonesia antara 6% dulu, tapi sekarang turun jadi 3% gara-gara COVID. Terus tentunya pendapatan pasif. Jadi kalau kita kadang-kadang kita pasti capek kan kerja. Jadi bayangin aja kalau kita kerja capek tiap hari kerja sampai malam gitu, kan kadang-kadang kita pikir gimana sih enak nggak sih kalau kita lagi santai atau ngide kayak jalan-jalan kayak Mas Andrew ini, tapi bisa dapat pendapatan pasif, jadi kayak sebagai dividen. Namanya pendapatan pasif, kita nggak kerja aja kita bisa dapat duit. Gitu. Ini gunanya investasi, jadi kita tidur aja kita bisa dapat duit. Gitu. Mungkin ada selain tiga ini ada lagi alasan-alasan mengapa kita investasi. Contohnya mungkin kayak Bu Indru ini, jadi dia punya kegemaran jalan-jalan atau kita punya kegemaran hobi-hobi tertentu. Mungkin dengan investasi kita bisa nambahin dana buat hobi kita ini, gitu ya. Iya, oke. Boleh share nggak sedikit, Andrew? Mungkin dari Andrew sendiri, apakah udah mulai investasi? Terus kira-kira alasan utamanya dulu mulai investasi itu apa? Apakah gaya hidup? Apa karena untuk mempertahankan gaya hidup? Apa karena mikir tiba-tiba, waduh, krisis moneter nih, atau lagi susah nih inflasi?
naik atau cuma mau untuk nambah-nambah uang jajan aja gitu buat tambah-nambahin ngider-ngider gitu. Boleh share sedikit nggak, Andrew? Iya. Jadi kalau investasi investasi itu sudah kenal dari zaman kuliah. Jadi 2012-13 itu udah menyisihkan uang dan sudah cari tahu nih kenapa alasannya mau menginvestasikan uang. Yang pertama itu biar cepat kaya. Iya dong, maksudnya waktu zaman 2012-13 itu bunga bank cuma 5%, 6% setahun ya, bukan sebulan. Kalau sebulan bahagia. Nah, jadi setahun benar-benar. Jadi mikir bagaimana caranya uang yang didapat, uang yang nganggur di tabungan itu bisa beranak gitu. Jadi kalau bisa uang yang kerja buat kita gitu. Keren banget ya, zaman kuliah udah pintar kayak gitu istilahnya. Jadi akhirnya karena masih ngeblank, jadi waktu itu masih investasinya di reksadana. Jadi cari tahu dulu. Saham udah lihat, cuman nggak berani karena orangnya dulu bukan yang high risk banget. Jadi masih udah yang penting dapat cuan dulu. Kalau bisa yang paling gede, terus nanti belajarlah pelan-pelan. Jadi kalau dibilang udah investasi udah sejak sekarang 2021 berarti udah jalan 7-8 tahun, lumayan ya gitu. Iya, lumayan. Dan kalau nyemplung ke saham itu baru 4-5 tahun ke belakang lah gitu. Ya selain tadi mau memperkaya diri, balik lagi kalau investasi itu kan kayak sekarang saya itu mikirnya kayak buat nabung asuransi, biar uang yang pakai mending ditaruh di mana, jadi biar nggak kepake, tapi kan dapat bunga juga, dapat keuntungan juga gitu. Kalau gaya hidup saya orangnya sederhana, bersahaja, jadi good, itu penting. Iya benar. Rajin membantu orang tua ya. Betul. Jadi istilahnya sebisa mungkin kurangin pengeluaran, tapi perbanyak uang yang bisa ditabung gitu sih. Itu dream banget kalau untuk semua orang, cuman perjuangannya juga susah banget sampai sekarang. Itu kira-kira. Oke, thank you. Berarti udah mulai dari mungkin kuliah tingkat akhir kali ya? Itu justru tingkat awal. Oh, tingkat awal. Ketahuan di umurnya. Enggak, berarti cepet banget. Maksudnya di generasinya Andrew dibanding sama generasi aku sama Doni gitu ya, kita tuh dulu nggak kepikiran gitu. Awal-awal ya udah kuliah, terus pikirannya kuliah, beres kuliah, terus selesai kerja, baru abis itu baru mikir investasi, asuransi gitu. Iya, jadi dulu kan karena sambil dari SMA udah mengenal dunia kerja ya, jadi waktu itu sudah dapat uang, terus duitnya, ini duitnya daripada kepake buat jajan, buat jalan-jalan yang nggak puguh gitu, nggak jelas, ya mending disimpan. Tapi gimana caranya nih supaya duitnya beranak gitu, cepet gitu. Cina banget sih rasanya gitu kan. Iya, lebih ke pendapatan pasif lah kalau betul. buat tambahan uang jajan biar terus berbunga lah gitu. Oke, thank you sharingnya. Oke. Kita lanjut lagi ya, Don ya. Iya, silakan. Oke. Ya, ini setelah kita tahu mengapa kita mesti investasi, sebelum kita investasi kita mesti kenali diri kita sendiri. Karena ada pepatah, mengenali diri kita sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Karena investasi ini nggak semuanya sama, jadi kita kayak kita satu sama lain kan beda berdasarkan tingkat kebutuhan, tingkat experience dan sebagainya. Nah, nanti yang bakal dibahas. Jadi nggak bisa kita samain dengan orang lain portfolionya. Andrew sama portfolio saya sama portfolio Ian itu nggak sama. Nah, ini karena berdasarkan diri kita sendiri, individual. Kita mesti personalize gaya investasi kita. Ini makanya kita mesti merenungkan atau kita mesti memikirkan faktor-faktor yang ada di sini. Jadi sebelum investasi kita mesti tahu tujuan investasi kita untuk apa dan jangka waktunya seberapa panjang. Terus hasil apa yang kita inginkan. Terus apakah kita punya keberanian untuk ambil risiko dan apakah kita punya kemampuan ambil risiko. Dan yang terakhir, apakah kita punya
pengetahuan atau knowledge, dan juga tentunya time. Karena time itu penting. Walaupun kita punya knowledge tapi nggak punya waktu untuk menganalisa, untuk liatin saham, liatin informasi dan sebagainya, kita mesti pilih yang sesuatu investasi yang lain, maksudnya yang lebih gampang, nggak usah pakai waktu. Oke, lanjut, Ed. Ini tujuan dan jangka waktu investasi. Ada jangka panjang, menengah, sama pendek. Jadi ada mungkin jangka panjang itu dana pensiun ya. Jadi kan kita seperti kayak Andrew, kita kan baru lulus kuliah gitu kan. Mungkin jangka waktunya masih 50 tahun, 60 tahun. Sebelum Andrew pensiun. Terus tentunya uang kuliah anak itu jangka menengah ya. Jadi kan unless kita mau punya anak tahun depan, itu jangka pendek. Tapi biasanya uang kuliah anak biasanya 20 sampai 30 tahun. Atau 10 sampai 20, sorry. Terus ada yang namanya pendapatan pasif. Itu yang kita bahas. Jadi dari situ kita bisa bagi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi jangka pendek itu biasanya untuk beli barang-barang kayak laptop atau monitor gitu. Terus kalau yang jangka menengah mungkin edukasi anak, kuliah anak, dan juga mungkin beli rumah. Kalau kepikiran beli rumah 10 tahun ke depan. Dan dari situ kita bisa topik yang lain, faktor yang lain yang perlu diperhatikan adalah apa hasil yang kita inginkan. Ada beberapa orang yang suka dividen, karena dividen itu adalah merupakan passive income. Jadi kalau dividen itu biasanya kita tahu duit aja, ya udah mau sahamnya turun 10%, nggak peduli. Yang penting tiap bulan saya dapat 5%. Saya dapat dividen yang sekian, misalnya 1 juta gitu tiap bulan, tiap tahun. Terus ada yang namanya laba kapital. Laba kapital ini keuntungan dari harga jual dan harga beli. Biasanya kalau dividen yang bagi dividen perusahaan yang bagi dividennya dikit, biasanya laba kapitalnya lebih tinggi karena growth company. Jadi kalau pengen cepat kaya kayak yang Endo bilang, biasanya sih lebih ke laba kapital. Benar. Kalau yang dividen biasanya yang stabil lah. Jadi yang penting kita punya passive income tiap bulan atau tiap tahun. Tapi ini consider dua-duanya termasuk dalam cuan kan ya, Don? Iya, dua-duanya dalam cuan, tapi tergantung banyakan mana gitu. Soalnya biasanya yang menghasilkan dividen yang steady itu stabil itu biasanya laba kapitalnya nggak banyak karena dia lebih stabil, nggak langsung melesat tinggi gitu. Berarti ada instrumen yang dividennya besar, laba kapitalnya tidak terlalu besar, atau kebalikan, dividennya tidak terlalu besar tapi laba kapitalnya punya potensi yang cukup besar. Ya, jadi saya ceritakan di Singapura ada satu counter perusahaan yang dividennya 5%, terus harganya itu cuman beda 1 sen, 2 sen, 1 sen, 2 sen. Jadi muter-muter gitu doang. Jadi stabil banget. Dan itu kalau mau milih laba kapital, susah. Itu mau sampai tahun depan juga sama aja harganya. Tapi dividennya steady. Jadi itu namanya 5% lumayan daripada kita ke fixed deposit. Mendingan tahu di situ. Kalau punya $1 juta lumayan lah, Don. 5%. Iya, benar juga. Jadi 50.000 itu benar-benar kayak passive income banget, nggak usah kerja itu. Iya, benar-benar. Oke. Ya, itu tujuannya passive income itu karena namanya financial freedom ya atau independent. Jadi kita punya pilihan. Jadi kita kerja ini bukan we have to work, tapi we choose to work. Jadi kita punya pilihan antara kita bekerja sama enggak. Ada yang raise hand nih. Abdul ya? Kepencet ya? Enggak, sorry Don. Ya cuma tadi kamu ngomong 5% dari perspektif Indonesia mungkin nggak menarik ya. Karena inflasinya aja udah harus disesuaikan ya. Iya benar. Tapi itu saham Singapura. Jadi kalau di Singapura kan inflasinya cuma 1% atau 2%. Jadi inflasi di Singapura pendek banget. Harus cari saham di Indonesia yang bisa kasih dividen 10%, Don. Baru kita bahas di Pundi Receh. Mungkin itu lebih. Iya benar. Tapi yang jelas mesti yang stabil ya. Jadi nggak naik turun, nggak turunnya banyak gitu. Iya, oke. Thank you, Bu. Oke, jadi ada faktor yang lain adalah kemampuan dan keberanian untuk ambil risiko. Jadi ini dibagi dua. Keberanian itu berdasarkan tingkat toleransi ya. Apakah ini ada rendah, menengah, sama tinggi. Ini tingkat psikologi seseorang terhadap risiko
tertentu. Jadi kalau ada yang kita ada orang yang habis beli saham terus sahamnya turun 1% atau cuman Rp100 atau nggak bisa dirupiahin ya, 1% atau 0,5%, itu udah nggak bisa tidur. Ya itu kayak maksudnya keringat dingin, nggak bisa tidur, aduh bahaya nih, gimana kalau besok turun 1% atau 1,1%. Nah itu namanya tingkat toleransi terhadap risikonya rendah banget. Ada orang yang kayak crypto investor, dia nggak peduli mau turun 50%, kayak mau turun 60%, dia masih bisa hahaha, masih bisa jalan-jalan, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah itu tingkat toleransinya tinggi. Jadi karena dia mungkin karena ini berdasarkan pengalaman hidup atau berdasarkan pendapatannya besar. Jadi kalau orang hilang 50% tapi pendapatannya besar, kan tetap aja tinggal dia bakal bisa dengan gampangnya tahu duit lagi buat investasi lagi. Dan juga mungkin faktor lingkungan atau keluarga. Jadi kalau keluarganya itu adalah businessman ya, jadi business people, biasanya mereka kan risk taker. Nah dari situ udah diajarkan dari kecil kalau take risk itu is okay. Jadi biasanya toleransi terhadap risikonya tinggi. Toleransi terhadap risiko itu di suatu sisi kita mesti tahu apakah kita mampu mengambil risiko. Jadi walaupun kita risk taker banget, nggak apa-apa hilang semua 100% nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mengambil risiko, nah itu kayaknya ada yang ini. Kalau kita nggak mampu mengambil risiko, kita mesti lihat dulu apakah kita mampu apa enggak. Jadi kemampuan mengambil risiko itu ada 3, rendah, menengah, sama tinggi juga. Ini berdasarkan banyaknya tanggungan kita. Jadi banyak, misalnya kita kan, terutama generasi kita milenial, itu adalah generasi sandwich ya, atau sandwich generation. Nah, jadi kita mesti taking care ke atas sama ke bawah. Jadi kita mesti taking care orang tua sama taking care anak. Jadi mesti kasih uang ke orang tua, mesti biayain anak. Nah ini itu namanya banyak tanggungan kita, apalagi banyak anak. Jangan banyak anak, apalagi kalau banyak istri gitu. Jadi makanya kalau bisa istrinya jangan satu aja, jangan banyak-banyak. Anaknya terserah kalau anak. Terus habis itu tingkat komitmen sama pinjaman. Kalau kita punya banyak pinjaman, kita otomatis kemampuan untuk mengambil risikonya kecil karena kita udah tercekek sama utang ya. Jadi mesti kita kalau nggak bisa, we cannot afford ya, kita nggak bisa take risk sampai hilang 50% dari uang kita. Kalau kita punya pinjaman tentang pinjaman home loan lah atau pinjaman mobil gitu. Terus cash flow ini penting. Jadi kalau cash flow kita nggak stabil, kadang-kadang hal ini kayak commission based lah. Jadi kalau hal ini banyak, sekarang habis itu dikit, Ren kok udah Ren matiin taunya. Oh sorry. Jadi cash flow-nya nggak stabil, itu berarti kemampuan mengambil risikonya rendah. Terus tentunya pendapatan, makin besar pendapatan makin mampu mengambil risiko. Jadi kemampuannya mengambil risiko tinggi. Next one. Nah ini matriksnya. Jadi antara kemampuan sama keberanian dan apakah pilihan kita. Ini tipsnya pilih yang paling rendah. Jadi kalau keberaniannya rendah, kemampuannya rendah, pilihnya rendah pasti. Terus kalau salah satunya rendah, kita pilihnya yang rendah. Karena kalau kita berani mengambil risiko, tapi kita nggak mampu, ya mendingan jangan. Jadi rendah. Kalau kita mampu mengambil risiko, tapi kita nggak mau, ya mendingan jangan. Jadi kayak semuanya rendah, salah satu rendah aja. Kecuali kalau dua-duanya bisa tinggi, kita berani mengambil risiko dan juga bisa mengambil risiko, baru kita pilihannya tinggi. Nah, tentunya ini ada knowledge dan time ya. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, kita mesti tahu apakah kita punya pengetahuan tentang instrumen investasi ini. Gitu. Jadi kita biasakan sebelum kita membeli investasi apapun, mau kripto kayak, mau emas kayak, mau saham kayak, biasakan untuk menganalisa dulu sebelum membeli. Dan bagaimana cara menganalisa? Kalau kita nggak tahu cara analisa, kita mesti mengembangkan ilmu kita dengan ikut seminar seperti sekarang, atau baca blog tentang investasi,
dari sumber yang terpercaya ya, terus atau ikut kelas investasi supaya kita bisa tahu cara menganalisa. Terus jangan berinvestasi ke sarana investasi yang kita tidak paham, apalagi yang berisiko tinggi seperti forex, option, kontrak berjangka atau future, Bitcoin, cryptocurrency. Seperti saya itu nggak tahu tentang forex, jadi dari dulu saya nggak pernah nyentuh. Itu saya tahu kalau saya nyentuh pasti hilang, pasti rugi punya. Terus apakah yang kedua, selain knowledge atau pengetahuan, kita mesti punya waktu atau time untuk menganalisa dan memonitor. Menganalisa dan memonitor itu butuh waktu. Jadi kalau saya sendiri tiap hari saya butuh 2 jam untuk liatin chart, liatin balance sheet dan sebagainya. Terus liatin market, bagaimana cara menganalisa apakah kabar ekonomi hari ini, apa yang terjadi. Jadi kita mesti tahu seberapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk menganalisa sebelum membeli investasi atau memonitor investasi kita. Dari sini semuanya kita bisa tahu apakah kita bisa memilih sarana investasi yang berisiko tinggi atau kita mendingan memilih sarana investasi yang berisiko rendah atau menengah. Ya, oke. Jadi kita mesti cek dulu ya Don ya ke diri kita sendiri, ke masing-masing kita dari target jangka waktunya, kemudian keberanian dan kemampuan ambil risiko, kemudian kita punya pengetahuan tentang si produk investasi itu atau tidak, dan juga waktu untuk menganalisa. Aku agak penasaran nih, mungkin pengen tahu apa investasi yang tadi Andrew sudah mulai. Kira-kira Andrew, kamu ambil faktor risiko yang di mana Andrew kira-kira? Faktor resikonya sekarang cenderung ke high risk, tapi medium juga, maksudnya masih intensitasnya yang menengah lah. Jadi tapi sekarang memang dari berbagai macam tabungan itu memang dibagi 3, jadi ada yang memang rendah, jadi seperti untuk cash keras gitu, tunai itu biasanya ditaruh di tabungan biasa. Terus ada lagi misalkan kayak yang asuransi itu saya masukin ke kalau nggak deposito, main ke P2P banget, high risk banget sebenarnya. Dan sisanya ya saham, kripto gitu. Kripto baru mulai banget sih, kecil banget lah persentasenya dibanding saham atau yang buat tunai sih, yang pegangan lah gitu. Tapi untuk kalau kan ada yang berarti ya dibagi-bagi, ada yang risiko kecil, sedang, dan tinggi ya. Terus ini mengalokasi waktu juga nggak untuk monitor, untuk analisa gitu? Saham kalau hari ini jujur lagi enggak. Jadi hari ini lagi nggak terlalu fokus di saham. Berarti tapi nggak ada spesial waktu khusus untuk analisa, bukan saham aja, maksudnya investasi gitu. Spend allocate time. Oh, sepertinya Andrew freeze. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa baca dulu, ada pertanyaan dari yang partisipan sini, ya sobat Pundi. Waktu registrasi ini ada juga pertanyaan-pertanyaan. Di masa pandemi seperti ini, investasi apa yang masih bisa menghasilkan nilai return yang baik dengan modal yang nggak terlalu besar? Gimana Don? Ada komen nggak? Oh, ini nanti kita bakal bahas setelah kita nanti ya, pas setelah sampaikan semua instrumen-instrumen. Oh, oke. Sip. Oh, kayaknya Endo udah balik nih. Iya, ini wifi-nya kayaknya lagi jelek banget. Nggak apa. Tadi sampai di mana? Iya. Sampai di yang tadi memang saat ini ada saham tiga lagi ini enggak. Ya. Ya, saham lagi nggak dimainin karena cenderung sideways ya di Indonesia. Jadi males lah, lagi males banget. Jadi sekarang lagi bagi-bagi, sebenarnya lagi proporsi, kayak di review lagi ulang. Terus tadi main kripto, tapi persentasenya dikit doang. Sisanya sih ini ngerjain project.
ya puji Tuhan lagi mulai kembali lagi pekerjaannya. Jadi saatnya lagi mengeruk uang untuk cuan. Lagi ngumpulin modal ya, Andrew ya. Iya, terus harus bisa. Begitu market mulai up langsung invest. Betul. Iya, oke, thank you. Kita lanjut lagi ya, Don ya, kalau gitu ya. Iya, boleh. Mungkin dari yang hadir di sini ada pertanyaan. Bisa langsung di chat aja. Atau kalau mau ngomong langsung aja buka kamera sama buka di unmute aja. Oke, kalau nggak ada ya kita lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis investasi. Tadi kan kita udah tahu mengapa kita invest, terus kita mesti cek diri kita sendiri, jadi mental check lah, jadi mindset check. Apakah kita investasi mana yang kita cocok buat kita? Apakah kita lebih ke investasi yang berisiko rendah, atau berisiko tinggi, atau berisiko sedang-sedang aja. Jadi ini adalah jenis-jenis investasi beneran. Sebelum balik lagi, sorry. Oh, oke. Ya, ada rule of thumb atau pepatah, risiko itu datang dari yang tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Jadi we have to know what we are doing. Jadi kita mesti tahu apa yang sedang terjadi, apa yang secara investasi apa yang kita jalanin atau kita analisa. Jadi kalau supaya kita bisa mempertimbangkan risiko ini terhadap diri kita sendiri. Nih, ya ini adalah sarana investasi di market atau di pasar sana. Jadi yang di aksis mendata atau x-aksis ini adalah tingkat risiko, makin ke kanan itu makin tinggi. Dan di vertical axis atau ya garis vertikal adalah ekspektasi keuntungan. Jadi makin ke atas makin tinggi lah. Dan tentunya ada dari situ ada sarana investasi berisiko rendah, berisiko menengah, dan berisiko tinggi. Jadi di risiko rendah ini ada bank deposito, tentunya kita tahu bersama kalau deposito bank itu ya lebih aman, paling aman, dan juga risikonya paling aman, dan juga ekspektasinya juga rendah lah. Mungkin kalau di Singapura benar-benar patetik ya, 1% gitu. Kalau di Indo masih oke lah 5%. Di Indo 6% per tahun. Kalau di Singapura cuma 1 atau 1,2 gitu. Terus digeser dikit ada reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini adalah obligasi pemerintah jangka pendek di bawah 1 tahun, 1 bulan. Jadi termasuk liquid dan juga termasuk aman lah. Jadi soalnya short term. Terus habis itu ada obligasi pemerintah kayak ada suku atau OI. Terus habis itu ada obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah ini adalah surat hutang ya. Jadi pemerintah itu utang ke kita. Dan dengan beli surat hutangnya pemerintah ini, kita bakal dapat namanya interest atau kupon bond atau kupon obligasi yang dibayarkan sekitar ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Nanti ada tabelnya di slide berikutnya. Ya. Terus habis itu ada obligasi perusahaan, itu karena yang mengeluarkan sama kayak tadi kan sama-sama surat hutang, tapi yang ini yang mengeluarkan adalah perusahaan. Oke. Jadi setelah itu ada yang ke risiko menengah. Ada namanya index fund. Kenapa menengah? Karena ini di dalam ini ada kumpulan saham. Saham itu adalah berisiko lebih tinggi daripada bond atau obligasi. Tapi kan indeks fund adalah saham yang kumpulan saham dari suatu indeks. Indeks ini adalah indeks pasar modal lah, jadi lebih diversify, makanya dia risikonya lebih rendah. Dan tentunya reksadana ini juga kumpulan dana yang diinvestasikan di suatu basket atau keranjang perusahaan-perusahaan, saham-saham perusahaan, karena banyaknya karena diversify atau ada diversifikasi, jadi dalam keranjang ini banyak kayak kita ke supermarket lah. Jadi kalau makin banyak itu masih makin banyak saham yang ada di dalam keranjang ini atau dana kita ini, kalau ada yang turun pasti ada yang naik. Jadi kalau maupun turun pun lebih kecil turunnya. Jadi makanya risikonya lebih tinggi, lebih rendah sorry. Terus saham tentunya dia risikonya lebih tinggi karena
kalau saham, apalagi kalau satu atau dua saham, itu benar-benar kalau dua-duanya turun, ya udah turun semua. Jadi lebih nggak diversify lah. Jadi punya namanya company specific risk. Terus habis itu ada namanya properti. Kenapa properti ini kita masukin ke risiko menengah? Karena dia nggak liquid ya. Kalau kita butuh duit atau pasar lagi turun, kita nggak dengan gampangnya kita nggak bisa jual sekarang, kita dapat duitnya sekarang. Itu butuh waktu. Dan juga kalau kita butuh uang, biasanya kita mau jual properti kita dengan cepat. Namanya jual rugi kan, biasanya ada tulisannya jual rugi. Nah itu jadi makanya risikonya lebih ke menengah ke tinggi. Dan komoditas ini adalah suatu investasi yang tingkat risiko tinggi karena dia nggak bisa dianalisa. Kita nggak bisa pakai fundamental analysis karena dia nggak punya neraca keuangan, nggak punya laba rugi. Jadi dia berdasarkan harga aja. Dan harga ini berdasarkan demand and supply ya. Jadi berdasarkan ekonomi, berdasarkan politik di suatu negara atau di suatu regional atau kawasan. Jadi makanya komoditas ini biasanya lebih tinggi risikonya karena dia bisa naik sama turun dengan tingginya. Tingkat swing-nya atau tingkat pergerakannya dari atas ke bawah cepat banget. Dan tentunya option, future, cryptocurrency, forex ini benar-benar high risk ya. Makanya terutama kalau forex ya, forex itu benar-benar kita nggak tahu karena dia adalah foreign exchange. Dia benar-benar mainin tukar duit antara negara gitu. Dan kan itu banyak sekali faktor-faktor politik sama faktor ekonomi di kawasan. Dan cryptocurrency benar-benar digital currency itu berdasarkan news ya. Jadi kalau ada biasanya banyak yang dipump, terutama kayak Dogecoin tuh. Kalau Elon Musk ngomong di tweet something, dia pasti Doge-nya naik. Setelah itu kalau Elon Musk bilang apa gitu, Doge-nya turun. Ya kayak gitulah. Jadi benar-benar kayak benar-benar ada manipulasi gitu. Dan tentunya nggak semua cryptocurrency bakal in the end of the day bakal survive lah. Jadi karena itu digital currency, jadi belum semua negara belum ada yang mengakui. Karena apa? Karena begitu dia diakui sama suatu negara, mata uang negara itu bakal nggak kepake. Jadi suatu negara nggak bakal masa kalau Indonesia menerapkan cryptocurrency kayak Bitcoin sebagai mata uang, terus mata uang rupiah bakal jatuh banget. Gitu. Makanya ini ada faktor politiknya lah. Nah ini background-nya. Jadi seperti yang tadi saya kasih tahu, investasi berisiko rendah ini deposito ada berjangka waktu 1, 3, 6, 12. Kapitalnya nggak bisa berkurang, makanya risikonya kecil karena tidak bakal berkurang. Jadi apa yang kita masuk ke situ bakal kita dapatkan lagi di akhir jangka waktu kita. Dan berbanding lurus karena makin lama kita tahu duitnya, makin lama kita mesti dapat kompensasi karena kita nggak bisa pakai buat belanja. Makanya kalau kita tahu duit 12 bulan, biasanya bunganya lebih tinggi. Terus penaltinya ada kalau kita udah komit 12 bulan, kalau kita mau ambil dalam waktu 1 bulan, ada penaltinya biasanya. Dan suap obligasi ini mirip kayak deposito, tapi dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dan bisa dijual belikan. Nah, jadi suap deposito di suap obligasi ini di beberapa negara atau beberapa perusahaan bisa dijual belikan. Dan itu kalau dijual belikan karena jual beli biasanya ada untung sama rugi ya. Jadi kapital juga bisa berkurang. Nah, tapi kalau kita nggak jual, diamin aja sampai jangka waktunya habis, itu aman. Jadi kapital kita bakal dibalikin. Terus reksadana pasar uang itu obligasi tapi jangka pendek. Jadi jangka waktunya biasanya 1 bulan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Terus berbunga, dan bunganya kecil juga. Terus kapitalnya bisa berkurang, iya bisa tapi kecil karena dalam waktu 1 bulan nggak bisa bergerak banyak lah. Terus jangka waktu dan bunganya nggak ada hubungannya. Jadi soalnya biasanya di fix 1% ya kalau reksadana pasar uang. Terus nggak ada penalti waktu juga.
lebih liquid lah. Terus ada namanya ini investasi berisiko sedang. Tentunya kalian pada tahu reksadana atau mutual fund ya. Itu adalah kumpulan dana dari investor yang diinvestasikan ke aset investasi tertentu. Jadi suatu dana yang dikumpulin semua orang di sini, kita terus dibelikan sama fund manager, dibelikan saham-saham atau dibelikan obligasi, tergantung dari komitmen mereka gitu. Apakah ini ekuitas, reksadana ekuitas atau reksadana obligasi. Dan tentunya dapatnya dividen sama laba kapital, bisa dibeli sama fund manager, bank melalui broker ya. Terus ini yang saya kurang suka dari mutual fund atau reksadana itu biayanya tinggi karena ada biaya manajemen ya. Biaya manajemen itu 1-2% per tahun. Mau kalian rugi, mau kalian untung, nggak peduli. Yang penting 2% tiap tahun. Terus ada namanya transaction fees dan juga sales fee lah. Jadi karena biasanya kita dapatnya dari bank kan, dan fund manager itu fund manager bakal kasih komisi ke asuransi dan asuransi bakal kasih komisi ke bank. Jadi ada banyak layer. Jadi makanya salesnya biasanya di sana sini ada sales fee ya namanya. Jadi makanya kebanyakan return atau keuntungan dari reksadana itu nggak terlalu besar karena banyak potongan-potongannya. Sebelum dapat dividen sama laba kapital kepotong dulu. Terus habis itu dan karena adanya keluhan karena banyak tingginya biaya di sana sini, ada diluncurkan namanya exchange traded fund. Ini sebenarnya adiknya dari reksadana, saudara lah. Jadi semuanya sama dapat dividen juga, tapi bisa dibeli di pasar modal, pasar saham, dan juga melalui broker. Jadi kayak saham biasa, jadi bisa dijual-belikan selama bursa sahamnya buka, bisa beli di situ. Biayanya relatif rendah karena ada namanya ada biaya tahunan juga, tapi rendah 0,4% itu. Terus biaya transaksinya ada biaya transaksi seperti biaya komisi brokers fee lah. Jadi kayak beli saham di broker kita. Terus tentunya saham atau share itu adalah sertifikasi kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kita dapat dividen, laba kapital, terus kita cuma bayar biaya broker aja. Dan ini yang kita tahu, dua-duanya kita sangat dekat ya dengan kita. Satu komoditas. Ada namanya komoditas, belinya bisa komoditas itu ada oil, ada emas, ada apa lagi? Ada kayu dan sebagainya. Pokoknya ada produk-produk pertanian, ada produk-produk metal atau produk alam. Produk alam, ada produk metal yang kayak produk bahan baku bangunan. Terus kita bisa beli dengan langsung bisa dibeli dengan emas batangan atau beli surat tabungan emas, dan kita bisa juga beli dengan tidak langsung dengan cara kita beli saham di sektor komoditas itu. Jadi perusahaan-perusahaan di sektor komoditas itu tentunya kalau sahamnya kalau oilnya naik atau harga minyak naik, otomatis sahamnya juga ikutan naik karena keuntungannya tinggi, lebih besar. Ada Pertamina atau Exxon kalau yang di migas. Dan kita juga bisa beli di reksadana sektor komoditas atau ETF sektor komoditas juga. Dan ini properti kita bisa beli langsung karena kita bisa beli tanah, bisa beli rumah. Tentunya positifnya itu negatifnya adalah perlu modal besar ya dan tidak cair. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak cair atau tidak liquid karena kita kalau butuh duit kita mesti jual, dan juga jualnya itu nggak langsung besoknya dapat duit. Jadi perlu market dulu, kita perlu marketing, terus habis itu perlu viewing, terus habis itu perlu nego, terus kita perlu ke notaris dan sebagainya. Jadi jangka waktunya 6 bulan sampai setahun lah biasanya. Jadi nggak liquid ya. Terus ya ada juga namanya yang lebih liquid atau tidak langsung dengan beli saham-saham property developer. Jadi banyak ya properti kayak BSDE, terus habis itu banyak lagi lah.
Terus ada namanya dana investasi real estate atau DIRE. Kalau di Singapura namanya REITs atau di US Real Estate Investment Trust. Dia seperti reksadana. Jadi dia ngumpulin dana dari para investor, terus dibelikan suatu mall atau suatu gedung, dan gedungnya itu disewain atau mallnya disewain. Kalau di mall disewain, kalian pernah ke mall kan banyak toko-toko kan, dan toko-tokonya itu bayar rental ke developer ini, ke investment trust ini atau dana investasi ini. Dan dari situ uang rentalnya itu bakal dikembalikan ke investor sebagai dividen. Biasanya dividennya tinggi karena dia punya komitmen. Biasanya fund ini bakal balikin 90% dari total keuntungan sebagai dividen ke investor. Jadi biasanya lebih tinggi dividennya. Real estate investment trust di Singapura itu lagi menjamur karena biasanya dividennya 5-8%. Ya, oke. Terus nggak perlu modal besar, cuman kayak beli saham biasa, terus cukup cair juga karena bisa dijual belikan di bursa saham. Ya, oke. Kita stop dulu sampai di sini. Saya mau sedikit bahas dari pertanyaan Sobat Pundi yang kasih pertanyaan pada saat registrasi. Di masa pandemi seperti sekarang ini, investasi apa sih yang masih bisa menghasilkan nilai return yang baik dengan modal yang tidak terlalu besar, Don? Kalau kita tadi lihat dari jenis-jenis investasi. Wah, sekarang kan seperti yang di mana dulu di Indonesia ya? Iya dong, di Indonesia. Ya, ini seperti yang tadi saya setuju sama yang tadi disampaikan sama Bung Andrew ini, Bu Andrew, karena dia bilang di Indonesia ini cenderung sideways ya sahamnya. Jadi sideways atau menuju ke turun. In fact kalau di US juga gitu. Jadi nggak tahu, dia lebih ke sideways karena besok naik, ada beberapa hari naik, beberapa hari turun. Jadi saham itu tidak disarankan saat ini. Apalagi kalau tentang option dan sebagainya. Makanya saya di grup WhatsApp grupnya graduate dari kelas saham ya, saya bilang hati-hati. Dan bisa dijelasin sedikit sideways itu maksudnya apa? Oh ya, sideways itu maksudnya harga itu nggak bergerak. Jadi harganya sekitar misalnya harga sahamnya mungkin 100-200 rupiah per saham. Ya udah, jadi dari bulan ini, bulan depan sama bulan depannya itu harganya sekitar 100-200. Jadi bergeraknya sideways atau mendatar lah, nggak naik. Biasanya kan kita maunya kan, sahamnya kan bakal naik terus. Nah, itu yang bagus. Nah, ini sideways. Jadi kita kalau membeli, kita mau tahan sampai kapanpun harganya segitu-segitu aja gitu. Jadi nggak. Ini berhubungan dengan market sideways, ada lagi nih pertanyaan. Jadi pada saat market sideways sebaiknya investasi reksadana saham atau saham? Mungkin maksudnya investasi reksadana atau saham? Reksadana ada dua juga. Ada reksadana saham juga yang di kumpulan saham sama reksadana yang lain atau pasar uang atau obligasi. Jadi pertanyaannya baiknya investasi reksadana saham atau saham ketika market sedang sideways? Saya sih lebih cenderung kalau dua pilihan ini mendingan reksadana saham karena lebih diversify ya. Jadi di dalam reksadana saham ini banyak kumpulan saham lah. Jadi kalau ada yang satu yang turun, ada yang lain naik. Tapi kalau turun semua ya susah juga lah sama aja. Saya sih lebih mending cari saham yang lebih stabil, yang sideways terus, dan kita dapat dividen. Jadi kita nggak takut kalau turun. Ini yang lebih optimal lah. Jadi kita cari saham yang dividennya lumayan, kayak 5% sampai 7% gitu. Kalau ada. Terus habis itu tapi stabil. Namanya juga sideways. Jadi kalau sideways kan nggak naik, dan bagusnya lagi bonusnya nggak turun juga. Nggak turun, dia nggak turun banyak ya pada saat sideways ya. Jadi kita ngumpulin dividen aja. Jadi waktu market sideways ini kalau kita bisa prediksi kalau dalam jangka waktu setahun 2 tahun depan sahamnya masih sama harganya, kita mendingan pilih saham yang dividennya tinggi. Namanya passive income. Gitu.
Iya, oke. Thank you, Dokter. Oke, kita lanjut lagi. Ada sedikit beberapa slide lagi. Bentar ya. Nah, ini ada do's and don'ts-nya. Tadi ada pertanyaan sebenarnya tentang investasi pakai uang dingin atau enggak, tapi saya nggak bahas karena udah ada slide-nya. Silakan, Don. Oke, ini do and don'ts untuk kayak ada yang masuk ya. Ya, sebentar ya. Ya, oke. Lanjut, Don. Mana kok hilang? Satu lagi, yang tadi dong. Oh, sorry. Ya. Oke, ini do and don'ts dari investasi. Jadi do itu adalah kerjakanlah, ya. Kalau don'ts itu jangan dikerjakan. Jadi kalau Inggris nggak tahu lah, kan kita ini Inggris kan. Jadi kalau do ini investasi dengan uang yang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat. Karena apa? Jadi kita nggak usah jual saham atau sahamnya lagi turun. Kayak saat ini, bayangkan aja kalau kalian butuh duit, terus mesti jual saham. Mungkin 50% dari kita bakal masih dalam kondisi rugi ya, atau minus daripada kita beli saat lalu. Jadi kalau kita bisa uang investasi kita ini adalah uang dingin, jadi kita nggak butuh duit, jadi ya biarin aja. Kita bisa tunggu sampai setahun lagi atau 2 tahun lagi, mungkin bakal naik lagi kalau sahamnya bagus atau perusahaannya bagus. Makanya disarankan investasi dengan uang yang tidak dibutuhkan atau uang dingin. Terus yang saya tadi sampaikan, selalu analisa sebelum membeli sarana investasi yang lain. Saham kita mesti analisa fundamental analisis, apakah perusahaannya itu bagus apa enggak. Warren Buffett bilang jangan membeli saham, tapi belilah perusahaan. Jadi perusahaan atau bisnis ini kita mesti tahu kalau perusahaan ini bakal bisa survive selama 1 dekade ke depan, atau kalau bisa dia bakal selalu untung atau untungnya meningkat dari tahun ke tahun dalam 5-10 tahun ke depan. Reksadana juga sama. Reksadana kan kumpulan saham. Jadi kita mesti tahu caranya, kita mesti analisa reksadana ini diinvestasikan di bidang apa aja. Maksudnya apa aja saham yang ada di dalam itu, atau kalau mau saham itu investasi reksadana ini diinvestasikan ke suatu aset apa, obligasi kayak apa, ekuitas kayak, dan kemana. Mungkin biasanya ada saham reksadana ekuitas Asia Pasifik atau USA, atau ini kita mesti tahu ini diinvestasikan ke sektor mana dan juga wilayah apa gitu, dan juga siapa manajemennya, terus berapa fees-nya, itu penting karena kita mesti tahu biaya yang kita bayar itu berapa, biaya management fee, biaya sales charge dan sebagainya. Dari situ kita bisa tahu, oh ini mahal nih, banyak banget biayanya. Dan kita mesti tahu performanya. Dari tahun ke tahun tuh performanya dalam 5 tahun ke belakang performanya itu gimana. Karena reksadana ini tergantung dari aset manager. Jadi aset manager atau fund manager itu nggak bisa, kita kayak mengevaluasi pegawai kita atau mungkin anak-anak kita atau murid-murid kita. Kita mesti tahu, nah ini dulu itu bagus nggak? Oh ya, kalau misalnya biasanya track record-nya jelek, nggak kayaknya kemungkinan besar bakal keterusan seterusnya bakal jelek juga gitu. Nggak mungkin tiba-tiba bagus, kecuali mereka ganti orang atau ganti fund manager. Jadi penting banget di analisa reksadana ini. Jadi jangan pokoknya kalau dikasih iming-iming return-nya tinggi dan sebagainya, tanyain dulu juga isinya apa, ada track record-nya gimana dan sebagainya. Terus investasinya di produk yang Anda kenal. Jadi yang saya kasih tahu tadi, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di situ, gimana cara prosesnya apa, terus gimana cara mainnya lah. Kayak kita main game kan nggak mungkin kita main game yang kita nggak tahu. Jadi kita mesti belajar dulu gimana cara main gamenya. Sama kayak ini. Jadi sebelum kita investasi kita mesti belajar dulu gimana cara main di produk ini. Kalau kita nggak bisa, mendingan jangan. Karena kalau kita kalah kita bisa restart. Tapi katanya kalau game saham atau game investasi kalau kita kalah ya udah uang kita hilang. Terus investasi secara teratur dan konsisten ya. Jadi kalau bisa tiap bulan kita
itu kita alokasikan gaji kita atau pemasukan kita ke investasi, karena kita itu namanya bunga-bunga ya, jadi namanya compounding effect. Jadi makin kita konsisten, jadi kayak apa, snowball lah atau bola salju. Jadi makin lama makin besar. Kalau kita tetap masuk, walaupun kita turun, namanya dollar cost averaging ya. Jadi kalau misalnya kalau sahamnya bagus, kalau turun malah kita top up terus supaya entah kalau naik kita bisa punya saham yang lebih banyak. Diversifikasi itu penting karena seperti yang saya kasih tahu tadi, kalau kita punyanya cuma dua saham, kalau dua-duanya turun ya udah apes. Tapi kalau diversifikasi, kalau kita misalnya kita punya 50 atau S&P 500 itu ada 500 saham. Jadi kalau misalnya 200-nya turun, masih ada 300 yang naik. Jadi kalaupun turun pun nggak terlalu tajam turunnya lah. Terus investasi secara jangka panjang, karena apa? Karena dari waktu ke waktu itu kalau kita lihat harian mungkin kayak naik turunnya tajam banget ya, apalagi jam-jaman. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang kemungkinan besar naik kalau secara full market. Karena apa? Ekonomi dari tahun ke tahun naik, terus productivity naik, terus teknologi bakal berkembang secara lebih pesat ya. Jadi orang makin jago, makin pintar, terus ekonomi makin tinggi, terus sahamnya tentunya makin naik lah. Keuntungan perusahaan bakal naik juga. Kayaknya investasi kita mesti jangka panjang. Terus mengatur portfolio. Jadi portfolio kita bakal ada portfolio manajemen nanti. Kita bisa tahu supaya diversifikasi lagi. Jadi kan tadi kan diversifikasi kan tentang saham, tapi kita bisa juga diversifikasi secara portfolio. Jadi portfolio kita mesti ada macam-macam sarana investasi, nggak cuma saham aja gitu. Nah, itu yang don'ts itu ini penting banget. Meminjam uang untuk investasi. Nah, itu bahaya, apalagi yang sekarang. Itu banyak banget yang minjem uang arisan lah, minjem uang dana-dana yang lain lah. Kan tadi kan ada bilangnya investasi dengan uang yang tidak dibutuhkan. Kalau kita meminjam uang itu kita butuh untuk balikin. Kalau kita uangnya yang kita pinjam hilang semua, kita pertama kita hilang duit, yang kedua kita mesti balikin duitnya. Apalagi kalau dengan bunga yang lumayan mahal ya, lumayan tinggi. Kalau bisa jangan pinjam duit. Terus jangan beli produk investasinya mengikuti anjuran teman, saudara, pacar, tetangga, dan sebagainya. Saya kalau kalian jalan-jalan, kalau ada tukang taksi yang bilang, oh beli saham itu, kalian tuh mesti waspada. Tukang taksi atau tukang yang lain lah, yang Grab. Mungkin dia, saya nggak jelek-jelekan, mungkin mereka jago, tapi maksudnya ya kalian jangan, kalau unless orang itu adalah financial educated, yang maksudnya yang punya background sebagai finance, bisa analisa dan sebagainya. Kalau mungkin kita bisa dengerin lah, atau bisa dengerin, tapi tentunya mesti analisa lah sendiri lah. Tapi apalagi kalau yang random people ya, kalau di jalan ada yang kasih tahu ini, mendingan jangan diikutin. Kalau influencer bahaya. Gimana, Don? Apa? Kalau dari ngikutin influencer di Instagram gimana? Ya influencer juga sama, ya maksudnya jangan ngikutin influencer juga ya. Yang penting jangan ngikutin aja. Yang apapun yang kita lihat di internet, kita mesti analisa sendiri. Kalau analisanya benar, ya mungkin ya kita bersyukur, thank you banget sama orang itu karena dia bisa kasih ide, namanya investment idea ya. Investment idea itu adalah ide doang, jadi ide kan mesti dianalisa sendiri, kita pelajarin sebelum kita eksekusi. Kalau idenya kan ide orang lain nggak bagus ya jangan diikutin gitu aja. Ya ibaratnya kita mesti bikin PR sendiri ya. Iya benar, jadi kita bikin PR, jadi ya saya sih kadang-kadang juga liatin di Twitter atau di Yahoo Finance dan sebagainya, ada saham-saham yang ada di situ. Terus itu sebagai ide aja. Jadi daripada kita nggak tahu mau investasi kemana, kan kadang-kadang kita tahu, oh ini ternyata ada company ini namanya ini, saya nggak pernah dengar sebelumnya. Terus itu setelah saya analisa, oh ini bagus nih perusahaannya. Nah, itu salah satu cara untuk menambah vocabulary. Kan ada vocabulary itu kayak kita baca terus kita lihat, oh ada kata-kata yang kita nggak tahu sebelumnya ya. Ini sama, ada
saham-saham yang kita nggak tahu sebelumnya. Nah, itu kita pelajari sendiri. Dan kalau bagus ya kita kita investasiin. Terus jangan mengatur waktu di pasar, don't time the market ya. Jadi ini benar-benar susah banget soalnya market tuh nggak unpredictable. Jadi walaupun kita pakai technical analysis atau fundamental analysis, tapi harga di pasar modal itu benar-benar random banget. Jadi cepat banget kita beli di harga segini, taunya turun. Kita nggak bisa prediksi lah. Jadi jangan don't time the market. Jadi kalau kita masa ini harganya bagus, ya udah beli aja. Terus habis itu tinggal, jangan habis itu jual, jangan cepat. Terus jangan investasi 100% di harga saham satu saham saja. Ini bahaya. Jadi kalau sahamnya turun, ya udah habis semua. Nah ini ada yang penting lagi, jangan percaya iming-iming get rich quick. Sorry, itu misspell. Cepat kaya. Jadi biasanya kalau cepat kaya itu cepat miskin lah. Ya, makanya jangan. Soalnya kalau kalian ada penawaran, dapat saham untungnya 20% dalam sehari. Kalian mesti tanya, Warren Buffett, tahu kan Warren Buffett? Warren Buffett ini dia adalah investor terbesar di dunia saat inilah. Dan dia itu tiap tahunnya itu dia konsisten 20% per tahun ya, bukan per hari ya. Kalau Warren Buffett aja 20% per tahun, masa sih ada yang random people yang bisa janjiin 20% per hari? Kan nggak mungkin kan. Nah, itu justru bahaya ya. Mungkin bisa dicerna sendiri dulu, terus dianalisa sendiri lah. Semuanya mesti analisa sendiri, jadi jangan pakai emosi. Terus jangan jual beli produk investasi dalam waktu jangka pendek. Oh benar-benar ini karena apa? Karena kalau kita keluar masuk, brokerage fee-nya mahal. Kalau bayangin aja kalau kita beli, terus kita jual, kita beli, kita jual lagi. Kita soalnya pertama kita nggak tahu besok setelah kita jual harganya naik apa enggak. Harga turun apa enggak. Kadang-kadang saya suka joking sama Iwan. Wah kalau pengen harga naik, saya jual aja. Nanti harganya naik. Terus kalau pengen harga turun, saya beli saham aja. Ntar pasti habis saya beli, pasti harga turun. Kayak gitu. Jadi jangan time the market lah. Jadi biarin aja. Ya, oke. Tadi udah disebutin kalau salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur portfolio saham. Nah, kita ada tips dan trik tentang manajemen portfolio investasi. Gimana caranya setelah teman-teman atau sobat pundi semua beli saham itu, portfolionya manajemennya itu bagaimana? Ya, ini adalah namanya manajemen portfolio investasi. Jadi jangan tempatkan semua dana investasi ke dalam satu keranjang kan, atau satu saham, atau sarana investasi. Jadi mesti kita bagi-bagi. Tadi kan seperti Ko Endo yang bilang ini, dia benar-benar menerapkan ini. Dia ada, kalau nggak salah saya tadi dengar ada 3 portfolio ya, ada tiga basket ya, ada yang risiko yang rendah, risiko yang menengah, sama risiko tinggi. Ini bagus karena dia tahu nggak bisa semuanya dimasukin ke risiko tinggi. Terus ini namanya diversifikasi. Jadi diversifikasi aset yang korelasinya kecil dengan aset yang lain. Korelasi itu adalah suatu apa sih? Pokoknya kalau satu saham kalau korelasinya tinggi ya. Jadi kalau satu saham naik, saham lain juga ikutan naik. Itu namanya korelasinya 1 lawan 1 atau 1 lawan 0,8 lah. Tapi kalau korelasinya kecil, jadi satunya saham A naik, saham B-nya malah turun. Itu justru bagus karena apa? Kalau sahamnya A-nya turun, saham B-nya bisa naik gitu. Atau asetnya beda gitu. Itu namanya hedging juga. Nah, ini contoh portfolio investasi. Ini untuk referensi aja ya. Nah, jadi ini bisa diganti-ganti. Yang pertama itu adalah 50-50. Jadi benar-benar nggak mikir. Mau sahamnya, pokoknya semua kita mesti sudah set. Kalau punya 10 juta, 5 jutanya masuk obligasi, 5 jutanya masuk saham, 50-50. Kalau di tahun depan sahamnya naik, obligasi turun, berarti jadi 60-40 kan. Nah itu gimana? Jadi balikin lagi ke 50-50. Namanya portfolio ini kan namanya
fine tuning lah. Ya, jadi di portfolio dibalikin lagi gitu. Portfolio balancing. Jadi balikin ke balance lagi 50-50 dengan cara kita kurangin saham kita, jual saham kita sampai saham kita dari 60 masuk 50% lagi. Terus kita beli obligasinya, jadi dari obligasi 40% jadi 50% lagi. Ini namanya portfolio balancing. Portfolio balancing atau portfolio review itu biasanya setiap tahun ya. Jadi akhir tahun kita lihat apakah portfolio kita balance apa enggak. Karena apa? Kalau kita tetap masukin 60-40, kalau sahamnya crash, kita nggak balance, jadi risiko kita makin tinggi karena sahamnya kita lebih banyak. Makanya perlu kayak gitu. Dan ini ada portfolio kedua. Ini ada saham 45%. Kita masukin tadi kan cuma saham sama obligasi. Kita masukin aset yang lain seperti properti sama emas. Emas itu adalah hedging. Karena kalau sahamnya turun, emasnya biasanya naik. Karena orang pada lari ke emas atau safe haven ya. Safe haven itu ada dua, emas sama dolar US atau pasar uang lah. Jadi biasanya kalau saham turun, emas dan juga US dollar biasanya naik. Dan dari sini kita breakdown dari saham, properti, emas, atau obligasi. Terserah lah breakdownnya. Yang penting ada alokasinya lah. Dan kalau seperti saya kasih tahu tadi, kalau di akhir tahun semuanya ada yang salah satu yang naik, misalnya sahamnya jadi 60%, jadi kita mesti portfolio balancing. Jadi kita jual saham kita jual yang kelebihan, kita beli yang kekurangan. Gitu. Jadi biar balance lagi gitu. Supaya Sorry mau nanya, ini propertinya properti yang dalam bentuk langsung atau tidak langsung ya? Apa aja sih? Kalau properti yang kita punya seperti rumah atau apartemen ya nggak apa-apa. Tapi ya kita ini berdasarkan value ya. Jadi value itu jadi harga saham, harga properti atau nilai properti saat itu, harga emas sama harga obligasi. Atau ya value-nya lah. Terus ada yang lebih tinggi lagi saham, ada yang cash ya. Jadi kayak cash kelas kayak yang tadi Bu Endo bilang ada dia punya cash kelas. Itu penting karena apa? Kalau sahamnya cash kita punya peluru atau bulat buat masuk ke saham. Kalau kita nggak punya cash kita nggak punya bulat. Jadi kalau untuk sahamnya turun kita nggak bisa beli yang kayak sokol diskon atau dapat diskon karena harganya turun. Nah, terus ada obligasi emas sama properti. Dan sekarang tentunya kita sebagai milenial, jadi ada namanya cryptocurrency. Dan itu juga bagus buat cepat kaya. Jadi, tapi jangan banyak-banyak karena itu adalah salah satu sarana investasi yang berisiko tinggi. Jadi kan banyak di situ. Jadi biasa sih saya bilang dulu ada yang bilang nabung emas ya. Kalau saya nabung kripto. Jadi saya tiap bulan masukin kripto. Kalau bisa nggak lebih dari 5% lah cryptocurrency. Emas sama cryptocurrency kalau bisa di bawah 10%. 5-10%. Gitu. Ya, oke. Kita sudah selesai materinya dari Pundi Receh. Sekarang sharing time. Sebelumnya kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan ya dari Sobat Pundi semuanya. Oke, kalau sharing dari Andrew dulu mungkin boleh. Kayaknya udah pernah investasi dari yang resiko rendah, sedang sampai tinggi. Gimana nih sharing pengalamannya? Mungkin apa pernah rugi banyak atau pernah cuan banyak banget? Mau ngasih yang ini dulu aja, yang cuan dulu aja. Kalau rugi, karena sebenarnya saya itu tipe orang yang nggak mau rugi. Jadi kayak misalkan saham turun tuh udahnya ditungguin sampai dia naik sampai benar-benar hijau lagi gitu kan. Oke. Karena sayang aja kalau duitnya hilang gitu kan. Kecuali memang parah misalkan sahamnya di Indonesia turun jadi 50 saham gocap gitu kan, itu kan ngeri juga ya. Kayak ada satu saham yang dulu terkenal banget. Nah, terus ternyata tadi juga setelah lihat yang slide-nya ternyata yang lebih high risk itu kripto ya. Maksudnya saham ternyata masih di risiko menengah karena dulu taunya saham itu udah termasuk
risiko tinggi gitu. Jadi tadi pas baca lagi, oh ada komoditas, lalu ada ETF ya tadi kalau nggak salah ya. Iya. Terus ada Iya, ada kripto. ETF. Nah kalau dibilang high risk sekarang main kripto sih, tapi benar tadi udah berapa kali bilang presentasinya kecil banget dibandingkan portfolio sendiri gitu. Cuman kalau dibilang rugi, nggak pernah rugi besar. Paling banyak 1 juta minus. Dan itu realize ya, bukan unrealized. Terus deh gitu kalau cuan itu puji Tuhan tahun lalu kan lagi pandemi, baru mulai pandemi di Indonesia juga baru mulai lockdown PSBB. Itu semua saham turun dan itu saatnya beli, jadi beli di bawah banget. Tengah tahun itu jualin dan modal tuh balik sampai 150%. Jadi cuannya 150% gitu. Jadi sekarang jadi kayak orang kaya gitu rasanya. Bisa makin sering gitu. Tapi jadinya iya, enggak juga sih. Duitnya Kan nggak PSBB. dari situ. Oh iya. Iya PSBB. Tapi memang jadinya ketagihan sih. Maksudnya dengan melihat wah kemarin bisa bisa cuan sebegitu banyaknya, jadi senang juga. Dan sekarang kayak juga nyari-nyari celah gimana caranya. Tapi memang saya juga ikut jadi lender P2P. Apa bahasa ininya? Ya P2P. Jadi ya walaupun lagi pandemi memang awal-awal kayak mikir waduh ini takutnya orang susah bayar segala macem. Cuma ya jadinya sekarang sedikit-sedikit sih di sana karena ya lumayan juga untungnya kan gede ya bunganya dari sana. Cuma kalau ngomongin riba ya itu urusan masing-masing lagi ya gitu. Itu P2P risikonya gimana ya? Hilang semua ya? Sebenarnya enaknya adalah sekarang udah pada ngasih asuransi. Jadi kayak beberapa yang saya pakai itu mereka itu bisa menjamin kalau misalkan peminjamnya tidak bisa membayar, uang modal kita kembali gitu. Tapi memang tidak dapat uang ininya kan, bunganya kan. Tapi selama saya main P2P sih ya amit-amit lah jangan sampai nggak balik gitu kan. Sejauh ini sih selalu kalau milih vendor istilahnya P2P-nya aplikasinya itu pasti ngecek dulu apakah ada asuransi atau tidak. Gitu sih. Ya, yang penting yang terdaftar di OJK kali ya. Betul itu yang terpenting. Kalau nggak gitu sayang duitnya hilang kan. Bisa hilang kan. Iya, tetaplah ada risiko ya. Gitu. Ya, kalau tentang manajemen portfolio sendiri gimana, Andrew? Review sesempatnya aja atau gimana? Sebenarnya sekarang masih sempatnya aja. Jadi semenjak sudah mulai ada lagi kegiatan itu kayak berbagi persenan mana kemana itu juga agak jarang. Cuma memang bulan ini benar-benar lagi dirapihin karena kemarin cukup juga banyak pengeluaran, jadi sekalian aja lah diatur gitu. Dan sekarang sudah mulai rapi lagi sih gitu. Cuma lebih banyak duit nganggurnya karena ya itu tadi saya bilang saham di Indonesia kan sideways ya. Jadi ketika nanti sudah ada peluang untuk ngambil, udah ada uangnya, udah siap gitu, tinggal nyerok gitu. Sip, bagus. Kemarin aku lihat di Instagramnya Andrew di Tukang Ngider, sempat ada tulisan-tulisan tentang ini nih, tentang apa namanya, sobat cuan ya, gimana tuh? Boleh cerita? Iya benar. Iya jadi karena banyak banget teman-teman yang nanya, apalagi kan maksudnya saya kan freelancer ya, bukan orang yang bekerja di sebuah perusahaan dapat uang tiap bulan gitu kan. Banyak yang nanya, gimana sih caranya bisa nabung, bisa jalan-jalan terus, apakah lagi terkenal sekarang dengan babi ngepet punya itu atau pesugihan gitu kan, banyak yang nanya toh. Akhirnya bilang, akhirnya daripada jawab satu-satu, akhirnya bikin satu rubrik khusus, yaitu namanya hashtag Sobat Cuan, supaya
teman-teman kalau mau nyari jawaban tuh bisa di sana ya, bisa dibilang kayak FAQ-nya lah. Cuma memang Oke. memberikan edukasi juga sesuai dengan pengalaman dan disclaimer kalau ini loh yang saya lakuin gitu. Dan yang paling pertama itu kemarin yang dibahas adalah tentang catat pemasukan dan pengeluaran keuangan pribadi, itu yang paling penting dulu. Jadi kita Iya, tahu betul. ternyata kita keluarnya duitnya paling banyak di mana, apakah makanan atau kita jajan atau kita belanja gitu kan, dan tahu juga pemasukan kita setiap bulan berapa gitu. Jadi benar-benar basic dulu lah, nggak langsung bilang oke, saya main saham jadi saya kasih pilihan saham A untuk dibeli gitu. Nggak juga sih, nggak mau sampai sana. Ya kalau nanti bisa, tapi untuk sekarang nggak mau lah, basic dulu aja. Yang penting teman-teman yang follow saya pun bisa terbantu gitu. I think it's really good because as an influencer kamu at least maksudnya punya tanggung jawab moral lah untuk memberikan edukasi yang baik ya. Iya, betul. Jadi jangan bilang dengan followers yang katanya masih sedikit itu nggak punya tanggung jawab moral. Oh, itu berat banget sebenarnya, berbeban loh. Gitu. Ya apalagi kalau sampai rekomendasi saham yang saham A ini beli gitu, bahaya banget. Iya, ngeri. Nanti kan ya banyak, apalagi kemarin banyak banget kayak yang bilang sampai minjem uang di P2P dan lain sebagainya untuk beli saham si tambang-tambang itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Pas baca, wah gila loh, itu orang berani banget lah. Gua aja yang punya uang yang cuma sedikit aja juga udah was-was sendiri gitu. Apalagi sampai minjem ya. Sadis sih. Iya, itu sadis banget sih. Gara-gara liatin influencer tertentu yang beli tambang-tambang gitu. Iya, bahasanya FOMO lah ya. Gitu. Iya. Sama bahasanya FURU, F-U-R-U. Apa tuh Don? FURU? Fake guru. Oh, fake guru. Iya benar, ada namanya fake guru. Jadi namanya FURU. Jadi dia kayak soko guru tapi nggak qualified seperti itu. Iya, benar. Banyak lah sekarang, harus pinter-pinter mengolah dan kita bisa memilah juga informasi sih. Betul. Oke Don, ada satu lagi nih pertanyaan dari Sobat Pundi. Ada yang bertanya, apa itu ROI dan ROI? Di mana perbedaannya? ROI kayaknya return of equity ya. Itu jadi kayak net profit dibagi equity. Itu sebenarnya buat perusahaan, bukan buat perorangan. Jadi seberapa besar net profit atau laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan itu dari $1 equity yang ditanamkan oleh shareholder. Itu namanya ROI. Itu biasanya di perusahaan. Kalau ROI itu bisa ROI itu return of investment. Jadi seberapa besar return investment kita dibanding dengan duit yang kita investasikan. Jadi misalnya laba kita berapa dibagi uang yang kita tanamkan itu berapa. Namanya ROI. Itu bisa ke perusahaan, bisa ke individu. Bedanya ya itu, maksudnya yang satu buat perusahaan, yang satu buat individu bisa. Jadi kalau buat investasi itu biasanya ROI. Jadi kita kan sebagai pemegang saham, ya investor ya, kita bisa beli saham atau beli properti. Nah, kita pakai ROI karena ya, kita tahu pendapatan laba atau keuntungan kita berapa persen daripada uang yang kita investasikan. Kalau ROE ini atau ROI ini lebih ke arah perusahaannya. Jadi yang tadi saya kasih tahu. Jadi laba bersihnya dibagi dengan equity. Equity itu adalah net asset. Jadi aset setelah dikurangin liability atau utang. Oke, thank you Don penjelasannya. Oh, buat Sobat Pundi ada yang mau bertanya langsung ke Doni atau ke... Ada yang nanya tuh, ada yang angkat tangan. Andrew, oke. Abdul. Oh, by the way, Abdul ini salah satu member dari Zero to Hero Graduate. Dia juga salah satu pengajar di teknika analisis di Pundi Receh. Ya, mau nanya dong buat Andrew sebagai pelaku investasi di Indonesia. Kan tahun lalu kan banyak berita reksadana yang bermasalah.
Jadi banyak perusahaan yang kita pikir punya nama atau dia kelola aset banyak, tapi ternyata bermasalah dengan dugaan ada penyelewengan dana. Saya kurang tahu ya, tapi ini kadang bikin salah persepsi. Orang bilang, oh investasi memang beresiko, tapi di sini resikonya bukan dari struktur produknya atau dari underlying asetnya, tapi dari mismanagement gitu. Sekarang di Indonesia sendiri sentimen orang terhadap reksadana gimana in general? Apakah ya dampak dari kejadian yang kemarin itu gimana? Ada dampak sekarang cukup banyak ya? Iya, gimana? Iya, sekarang cukup banyak ya, karena memang sekarang juga saya nggak main reksadana, jadi memang sudah cukup lama nggak main reksadana. Tapi yang bisa saya jawab adalah ketika saya mau membeli reksadana itu saya gunakan sekuritas. Boleh ya saya sebut nama di sini? Boleh. Boleh. Saya selalu pakainya sekuritas Indo Premier gitu. Jadi kalau di sana Indo Premier itu dia langsung kayak kalau ada masalah mereka langsung bisa kayak stop dulu penjualannya dan lain sebagainya. Jadi saya nggak langsung kayak nyari reksadana sendiri, contoh kayak reksadana yang asuransi, salah satu brand asuransi itu nggak langsung gitu. Jadi saya cari langsung istilahnya mencari sekuritas dan terjamin. Itu yang pertama banget kalau untuk masalah reksadana. Cuma kalau bisa kalian dibilang penilaiannya dan terhadap masyarakat terhadap reksadana, sejauh ini teman-teman saya masih ada yang reksadana gitu. Cuma memang kalau yang kejadian kemarin balik lagi sih sama orang-orangnya. Saya belum juga ketemu teman-teman yang bilang aduh jadi takut di reksadana gitu, belum sampai di situ. Karena ya sekitaran saya juga masih oke-oke aja, fine-fine aja. Cuman ya balik lagi tadi saya pakainya sekuritas yang terjamin juga dan saya lihat waktu itu beberapa kali ada reksadana yang bermasalah, mereka langsung berhenti dulu, disuspend gitu loh. Jadi balik lagi sekuritas itu penting juga sih kalau menurut saya, Mas Abdu. Halo. Ya gimana Du? Udah ya? Kamu jawab? Kok malah unmute? Kok malah mute? Sorry. Nggak kelihatan. Oke, terima kasih jawabannya. Satu pertanyaan lagi dulu, waktu pertama kali engage reksadana apa consult dengan semacam financial advisor atau pure riset sendiri atau gimana? Tidak, saya keren sekali waktu itu cari sendiri yang paling menguntungkan yang mana. Jadi, nah kekurangan di sekuritas itu yang Indo Premier, kita tuh jadinya jatuhnya kayak cari sendiri. Jadi nggak ada kayak relationship manager atau sejenisnya. Okay. Gitu. Jadi saya cari di website, akhirnya cari tahu gimana sih kita bisa memilih unit reksadana yang baik. Terus akhirnya dilihat dari kayak yield-nya per tahunnya berapa, yang paling besar yang mana. Terus kan udah ada namanya. Waktu itu saya pakai produk reksadana yang afiliasi dengan bank BUMN ya, gitu, yang warna oranye hijau. Nah, terus ya maksudnya secara brand kan oke lah, itu kan BUMN ya. Terus lihat juga secara keuntungan juga oke. Jadi waktu itu masih main di pasar uang sama di pendapatan tetap dan hasilnya oke sih, nggak ada masalah. Oke, gitu, jadi happy ending ya. Happy ending. Ya pengennya nggak mau set ending lah, bahaya lah, sayang. Oke. Thank you. Siap. Yuk, sama-sama. Thank you Abdu, thank you Andrew buat jawabannya. Siap. Dari Doni ada tambahan nggak, Don? Ini ada pertanyaan lainnya. Ada cara memanajemen keuangan dengan baik. Kayaknya itu bakal dibahas sama ada dulu kita udah bahas di financial planning ya.
Iya, jadi Pundi Receh itu punya 2 topik webinar. Yang pertama adalah financial planning dan yang kedua sebenarnya yang ini yang bijak berinvestasi. Jadi di financial planning tadi mirip seperti apa namanya kontennya Andrew yang di Sobat Cuan. Jadi awal financial planning itu tentang gimana cara ngatur uang, kemudian alokasi pendapatan dan pengeluaran bagaimana, dicatat satu-satu, pakai toolsnya apa gitu. Kita bahas di situ di webinar itu gitu. Tapi kalau untuk yang mau tahu, kita punya apa namanya ada di Instagram Pundi Receh ada kok. Jadi kita udah selalu post di situ tentang tips dan trik nggak cuma investasi tapi juga tentang financial planning atau pengaturan keuangan. Don mungkin bisa share sekalian untuk apa namanya sesi kita yang selanjutnya kalau nggak ada Q&A lagi. Oh ya, ini sekalian mau sharing. Kalau seperti saya tadi sampaikan di awal-awal, kalau kita punya namanya program Zero to Hero. Jadi Zero to Hero ini adalah program belajar investasi bersama. Sekarang ada 2, fundamental sama technical analysis. Nah, kita ada fundamental sama technical analysis dalam bahasa Indonesia dan kemarin dalam bahasa Inggris juga. Jadi tiap bulan ada 2 sesi. Dan yang sesi yang akan datang adalah investasi saham menggunakan fundamental analysis tanggal 8 Mei, hari Sabtu. Jam 9 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Ini via Zoom kayak gini. Ini intensif 5 jam dengan tentunya dengan istirahat 10 menit dan juga waktu makan siang ya, lunch time. Ini kita bakal mengupas tuntas dasar-dasar saham, bagaimana cara menganalisa saham dengan metode fundamental, sama teknik valuasi saham dengan pakai fundamental juga. Jadi bagaimana cara tahu saham ini mahal apa enggak, saham ini bagus apa enggak, gitu. Jadi kalau yang mau ikutan, silakan WA di situ 9.800 3940 dan juga di daftar di IG Pundi Receh juga. Ya. Oke, silakan Don lanjut. Ya, investasinya $30 Singapura, kalau dikonversi di rupiah 330.000 lah. Gitu. Dan setelah kita masuk setelah selesai ini, kita akan ada WhatsApp group namanya Zero to Hero Graduate, di mana kita bakal bahas market update. Kita punya webinar, regular webinar tiap bulan, terus bahas market update di WhatsApp. Juga ada biasanya dalam lebih ke Inggris sih, biasanya di US market lah, tapi ada juga yang bahas Indonesia market. Gimana? Ya, jadi saya mau nambahin sedikit aja untuk kelas Zero to Hero investasi saham ini. Pada dasarnya ada 3 ya, dasar-dasar saham, analisis fundamental, dan teknik valuasi. Jadi ini memang diperuntukkan untuk beginner investor atau investor yang baru mau mulai mengenal dan berinvestasi dalam bentuk saham. Jadi benar-benar mulai dari awal kita kasih tahu apa itu saham, kemudian parameter-parameter yang ada di dalam saham, gimana caranya baca Yahoo Finance, gimana cara baca grafik secara umum. Kemudian masuk ke analisis fundamental. Analisis fundamental itu gambarannya adalah gimana cara taunya kalau si perusahaan itu sehat atau tidak sehat, gitu. Jadi pada saat sebelum membeli saham kita analisa dulu perusahaannya nih bagus atau enggak. Di 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir bagaimana kondisi situasi keuangannya, profitnya, profitability-nya seperti itu. Kemudian ada juga teknik valuasi saham, yaitu gimana caranya ketika misalkan kita ketemu nggak cuma 1 perusahaan yang bagus tapi 3, dan dari 3 perusahaan ini
yang mana sih yang bagus untuk diinvestasikan. Jadi nanti kita akan kasih parameter-parameter yang digunakan untuk analisis ini. Jadi agak panjang 5 jam ya karena kita mau mengedukasi dan kita mau kasih ilmu semuanya dari awal sampai benar-benar tahu, dan ada contoh-contohnya ya dari beberapa perusahaan yang akan dibahas gitu. Jadi nanti at the end yang diharapkan adalah gimana Don dalam 15 menit ya bisa tahu ya perusahaannya bagus atau enggak ya. Enggak. Biasanya zero to hero graduate, kita dalam 2 menit kita bisa tahu ini sahamnya bagus. 2 menit, bukan 15 menit. Ya. Wow. Jadi kita shorten the time untuk analisa. Jadi kalau ada orang yang kasih tahu kita tips-tips ide tentang investasi saham gitu, kita bisa lihat dalam 2 menit kita bisa tahu, oh sorry ini sahamnya nggak bagus. Wah, menarik nih. Iya, Andrew kalau mau ikutan silakan loh Andrew. Iya. Siap. Ada daftar. Aja. Iya. Oh iya, tadi ini ada pertanyaan lagi. Tips memilih saham untuk investasi maupun trading. Jadi kalau fundamental analysis ini buat investasi. Jadi investasi itu jangka panjang ya. Jadi kita hubungan jangka panjang kita mesti tahu apakah saham perusahaan ini bakal survive dalam beberapa tahun ke depan atau menguntungkan apa enggak, bakal growing apa enggak lebih gede. Jangan sampai kita beli saham yang setelah kita beli malah company-nya bangkrut gitu. Kita pakai fundamental karena kita investasi. Kalau kita trading kita pakai namanya technical analysis. Jadi kita bisa, karena trading itu kita lebih ke short term ya. Jadi kita nggak terlalu care sama fundamental. Jadi kita lebih lihat kebijakan saham secara teknikal. Jadi kita mesti tahu kapan ini trending up atau trending down. Itu secara trading. Gitu. Jadi memilih sahamnya tergantung kita investasi atau trading. Kalau investasi kita milih saham-saham yang bagus secara fundamental. Kalau kita trading, kita bisa milih saham yang bagus secara fundamental, tapi yang trending up gitu buat trading. Ya, jadi benefitnya nanti untuk kelas ini kita akan kasih materinya PDF material, kemudian nanti kelasnya juga kita akan record. Dan untuk teman-teman yang udah pernah ikutan kelasnya, kemudian nanti misalkan ada lupa atau gimana, boleh join lagi secara free. Jadi kadang-kadang banyak zero to hero graduates yang mereka mau ikutan lagi buat refresh, nah itu free gitu ya. Iya, sampai capek lah, sampai kapok. Ini kayak ada bapak yang dari sini selalu ikutan teknika sama fundamental tiap ada kelas, sampai kelotok. Sampai bisa 2 menit tadi tuh loh, 2 menit. Iya benar. Oh iya, tadi ada pertanyaan lagi. Tadi ada si Dedianto, dia bilang berapa persen saham, berapa persen yang lain. Tadi ketinggalan, mungkin bisa di flash lagi kan, yang portfolio management untuk Mas Dedi ini. Oke, sebentar ya. Mungkin dia tadi ada koneksi, ada problem koneksi. Yang ini ya, contoh portfolio ya? Iya benar. Ini Mas Dedi. Oke. Mungkin kamu bisa unmute dan juga bisa tanya langsung lah. Jadi ini contoh portfolio lah. Jadi kalau mau yang saham, iya. Jadi kita mesti diversify, nggak cuma saham doang. Jadi misal dibagi-bagi lah, ada saham, ada properti, ada emas, ada obligasi gitu. Iya yang ini. Iya. Oke, iya. Yang ini tadi saya nggak ikut. Oh iya, jadi kita mesti ngikutin apa? Ya kira-kira mau nanya yang mana? Iya, mau nanya yang ini tadi, apa pembagian dari persentasenya. Jadi kalau kita misalnya untuk awal-awal mainnya di mana dulu gitu loh, untuk berapa persen untuk saham, obligasi, persentasenya yang dana yang kita punya gitu. Iya, kalau ini udah jelas sih. Iya benar. Jadi jangan semuanya di saham lah. Jadi kita mesti bagi-bagi. Di saham sendiri kalau kamu bisa masuk ke reksadana lebih bagus karena lebih diversify. Kalau kamu belum bisa tahu cara menganalisa saham individu,
bisa consider reksadana. Jadi reksadana saham atau ETF. Dan juga kalau reksadana saham sendiri ada macam-macam kan, ada saham US, ada saham kalau bisa lihatnya ke total kalau- world index. Sorry. Oh ya, kalau misalnya di awal-awal, berarti bisa nggak dibalik, maksudnya kayak yang investasinya di reksadananya lebih besar dulu, baru ke saham yang individu? Iya bisa. Jadi reksadana Lebih- yang kalau bisa yang index fund ya. Jadi kalau bisa cari yang namanya indeks S&P 500. S&P 500 itu adalah indeks harga saham gabungan di Amerika Serikat. Kalau dari Indonesia, Don, bisa masuk ke S&P 500 juga nggak? Bisa kayaknya. Gimana? Sama namanya yang punya mungkin Ko Anju bisa bagikan. Pernah lihat reksadana S&P 500 nggak? Belum pernah sih. Bentar. Kalau S&P belum pernah. Tapi kayak kemarin lihat di aplikasi peluang ya atau apa atau ajaib itu dia punya, tapi jatuhnya kayak US aja sih, bukan kayak khusus kayak S&P gitu. Atau tapi salah lihat itu antara itu kan aja. Ya? Maksudnya gabung beberapa saham ya? Iya, fund. Iya, bukan per satu-satu gitu kan? Iya. Ya, jadi kuncinya kalau reksadana cari yang reksadana Amerika Serikat yang large cap ya, large cap atau market kapitalisasi besar. Itu yang lebih stabil lah. Itu yang S&P 500 dan juga ya soalnya US ini lebih mature, lebih dewasa bursa sahamnya. Jadi karena dia dari tahun 1700 1800 lah. Jadi lebih lama lah. Jadi lebih dari jangka waktunya lebih tinggi dan dia adalah pusat ekonomi dunia. Jadi biasanya dia selalu naik lah. Lebih stabil ya. Lebih stabil dan selalu naik. Jadi makanya biasanya S&P 500. Kamu lihat di grafiknya di Yahoo Finance atau kamu Google aja S&P 500 Index. Dan di situ kamu bisa lihat dari tahun ke tahun itu naiknya kencang banget. Ya itu saham ya. Jadi kamu mulai dari reksadana di saham di Amerika Serikat dan juga kalau bisa yang total seluruh dunia. Jadi nggak cuma US doang tapi seluruh dunia ada. Kayaknya kalau ada ya bisa beli itu. Kan gitu. Jadi ada pilihan-pilihan dari belahan dunia yang lain. Dan mau nambahin dikit. Pak Doni. Oh ya, silakan. Ayah tadi yang nanya siapa bersama? Mas Dedi. Mas Dedi. Ya mungkin saya rasa arah pertanyaan mungkin untuk yang baru mulai kerja kayak 1 tahun 2 tahun kerja, jadi aku masih di tahap akumulasi apa? Akumulasi fund. Akumulasi dana untuk diinvestasi itu biasanya kita pengen lebih agresif kan. Jadi untuk yang tujuannya untuk mengakumulasi dana dengan cepat, jadi rela mengambil risiko lebih tinggi gitu. Ini sempat kita bahas kan untuk membedakan value sama growth. Ya mungkin pertanyaannya untuk yang agresif arahnya ke mengidentifikasi company yang growth company. Benar. Jadi growth company itu yang company bursa-bursa yang sorry ya. Halo? Ya, saya sudah selesai sebenarnya. Oke. Jadi growth company yang selalu naik. Waduh, sebentar. Gimana, Dedi? Ya, gimana, Dedi, ada komen lagi? Atau pertanyaan lagi? Udah oke kok. Thank you. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, gimana, Don? Ya, kayaknya kita bisa tutup aja webinar kali ini. Oke, sebelum kita tutup, aku minta
1 menit dari Doni untuk wrap up dan 1 menit juga dari Andrew. Oke. Dari Andrew dulu Dari deh, Andrew dulu. kesan-kesannya gimana Andrew? Sebentar nih kesan-pesan apa dulu nih sama webinar ini? Kesan-kesan tentang webinar ini ya Oke. gitu. Jujur kalau saya tipe orangnya nggak pernah puas sama ilmu, jadi kapanpun dapat ilmu pasti saya akan dengerin dan bakal mantengin. Dan tadi juga insight yang ya tadi kayak perubahan antara apa namanya risiko-risiko itu ternyata ada perubahan dan itu kaget juga dan menarik, simple, padat, jelas, dan semoga teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama, manfaat yang sama. Mungkin nanti bisa ikut join di kelas selanjutnya. Nanti siapa tahu bisa bertemu lagi. Cielah, sekalian Iya, marketing oke. banget ya. Terima kasih loh. Terima Thank you juga kasih. Andrew. Belajar dari Fania ya, marketing. Oke, Don terakhir Don, komen Oh, iya. terakhir. Ya gini, jadi thank you banget sama semua dan terutama Andu yang udah sempetin, dia sibuk banget tapi dia bisa nyempetin bagi ilmu juga. Ya saya juga sama kayak saya Andu. Jadi dengan kayak gini saya bisa belajar hal-hal yang baru. Jadi tentang reksadana lah, tentang broker-broker di Indo. Karena terus terang saya lebih fokus ke US market sama Singapore market. Jadi kalau Indonesia itu biasanya ada grup ada graduate dari Zero to Hero yang bahas ya kayak seperti Fania, dan kalau bisa si Andrew juga bisa bahas juga. Ya, Ya, dan selanjutnya jangan lupa ikutan kelas kita. Sebenarnya investasinya murah banget tuh, 300.000. Kata teman saya, cuma $30 dalam 6 jam gitu. Kalau di pasaran udah 10 jutaan atau lebih. Gitu. Iya, besok harga naik loh, jangan salah. ya, terima kasih semuanya untuk Sobat Pundi yang udah ngikutin acara free webinar kita kali ini. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berinvestasi. Investasi yang terbaik kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bekali diri dengan banyak ilmu karena proses berinvestasi adalah proses yang panjang ya. Kita maunya investasi nggak cuma jangka pendek tapi jangka panjang. Jangan lupa untuk tentukan tujuan investasi, kemudian kita harus kenali resikonya, dan juga kenali produk-produk investasi. Lakukan pengaturan portfolio, ikuti kelas-kelas di Pundi Receh, dan dengan bekal ilmu yang ada, saya percaya Sobat Pundi akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari investasi. Oke, sekian dari Pundi Receh, saya Iren. Terima kasih untuk Doni dan juga Andrew. Sampai ketemu di free webinar selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bye. semuanya. Selamat sore. Thank you. Thank you Abdul. Thank you semua. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, Andrew. Thank you, Ann. Bye-bye. Ya.